Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah ada di sini. Yang saya hormati seluruh jajaran dan kepala SMP Harapan Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Wawan Saktiawan. Tentunya saya hormati pada seluruh tamu undangan. Terima kasih atas supportnya selama ini, karena nanti kira-kira setelah Lebaran, tapi ini masih belum boleh diekspos. Setelah Lebaran nanti saya akan bertanding di Stand Up Comedy Academy Indosiar yang kedua. Ya, jadi setelah Lebaran. Jadi nanti kalau misalkan saya setelah perform, misal ada yang mau ngajak foto, misal ya. Karena kan belum tentu juga ada ya, oke ya. Jadi nanti misal ada yang mau ngajak foto, ya nanti tolong diuploadnya setelah Lebaran aja. Nanti kalau setelah ini foto nanti malam diupload, nanti saya khawatirnya itu komen-komennya iku sopo, ya. Kan nggak enak kalau kita merasa public figure tapi terus iku sopo, itu menyakitkan ya. Lebih baik setelah tampil di Indosiar, nanti tanggal 18 Juli insya Allah ya. Setelah tampil di Indosiar itu posting, set. Nanti ada yang komen, iku sopo, ya. Ada yang komen iku sopo, ya. Karena yang komen itu nggak punya TV ternyata ya. Baik, teman-teman, pengalaman di stand up comedy itu sudah sangat lama banget dan luar biasa sekali pengalaman saya. Saya pernah SMP dan saya pernah lulus. Dan saat SMP saya pernah juara paralel itu 3 kali. Jadi saya SMP dulu pernah pinter. SD itu saya ranking 1 terus, kecuali kelas 5 catur bulan 2. Dulu masih catur bulan Pak ya. Lupa ya, zamannya Pak Harto dulu ya. SD pinter, SMP pinter, SMA saya bosan pinter. Sebenarnya nggak bosan, macam totalnya mulai detail ya kan. Ini kebanyakan ini loh, kakek makan micin ya. Ini tolong ibu-ibu kalau masak tolong jangan banyak micin, kalau bisa micinnya dipisah. Ya ini habis anaknya makan, kok gak ada micinnya, itu gaduh ya. Jadi ngerti gitu. Ciri-ciri orang yang overdosis micin ya, itu lek pilek umbele itu wiju. Kok ono arek Malang umbele ijo, iku antem ono. Joto sing lho kok umbelmu bonek. Ono sing keren, umbelku mas, warna-warni beraneka rasa. Gila nih ya. Kalau bahkan nggak lagi makan ya. Umbel itu alamiah loh. Saya itu pernah diskusi dengan mahasiswa fakultas kedokteran. Jadi saya ini kan alumni di salah satu universitas ternama di Malang. Kita tidak perlu saya sebutkan namanya. Inisialnya Unibro ya. Jadi, tahu kan? Tahu ya. Saya pernah diskusi dengan anak FK. Kalau kita ngomong upil, itu kan jorok. Tapi upil itu ada istilah kedokterannya, yaitu feses hidung. Feses itu kan T4I, tai ya. Iya, serius. Berarti kalau kita pilek, umbel itu berarti mencret hidung. Jadi kalau hidung kita mencret, kita beli entrostop. Terus pilnya itu di Sumono. Saya stand up comedy itu sejak tahun 2011. Dan saya pernah juri acara stand up comedy di Batu, di alun-alun Batu. Yang ada odong-odong raksasanya itu. Itu sing mancap mau wesel iki sumpah ya. Oh, iya ya. Wah, itu kentole itu gedene. Sak pilar hotel itu ya. Oh ya. Jadi di tahun 2000 berapa ya?
pulang sekolah, bari ngono. Apa itu bari ngono? Lo gue terus bari ngono itu koyo antara langit dan sumur ya. Jaraknya kadoan ya. Pernah juga saya ngobrol dengan salah satu mahasiswi di Malang. Itu kayaknya itu dia pendatang dari Jakarta. Saya tanya, mbaknya kuliah semester berapa? Aku. Ngomong aku itu nggak bisa, AKU itu nggak bisa. A Q U B A. Aku. Mbaknya semester berapa? Aku semester 7. Ngomongnya 7 itu ada batu gak mungkin. Dari struktur cangkungnya ini bukan ada batu ini ya. Ini mesti orang kulonan ya. Entah orang Jakarta atau mungkin orang Badak Berjola satu sana ya, Jogja sana. 7 ya. Saya semakin penasaran. Mbaknya kuliah di mana? Aku kuliah di Widyagama. Widyagama. Kalau arek Batu paling yo Widyagama biasa kan. Karena di Jakarta itu kan tidak ada bakso, adanya bakso. Bakso nggak ada, bakso. Gitu ya. Sampai ada pertanyaan yang menentukan, mbaknya asalnya mana? Aku dari Situbondo. Bondo Ramadan, ya dulu Situbondo itu biasa aja. Aku semester 7 mas, kuliah di Widyagama. Gua yang 7 Widyagama. Pengen tak sempek aja ya. Dan pengalaman stand up comedy itu meninggalkan banyak kesan. Bro. Memang penonton stand up comedy itu IQ-nya itu beda-beda. Ada yang selera humornya itu rendah banget. Selera humor rendah itu komiknya belum ngomong dia sudah itu kewomplaan dasi dia itu termasuk orang yang sok tahu. Sok ngerti gak lucu ya kan? Guyu gak lucu ya. Yang kedua itu ada yang selera humornya pas. Jadi pas komiknya lempar jojas dia ketawa. Pas. Tapi ada yang sangat cerdas. Stand up komedi hari Senin dia ketawa hari Sabtu. Cerdas ini, cerdas banget ya. Jadi pas komiknya lempar guyonan, das sama dia gak diketawain, tapi dicatat. Kamis dibaca, Jumat didalami, Sabtu lagi guyu. Itu yang ngoplak enggak saya telat. Tapi memang aneh tuh. Saya juga pernah stand up comedy di hadapan 500 orang gitu kan, saling parjo kan. 300 orang tuh langsung ketawa. 200 orang sisanya itu ketawa tanpa sebab. Opo mau. Ada seperti itu ada. Tapi saya berharap perempuan-perempuan itu kalau nonton stand up comedy itu tetap menjaga harkat dan martabatnya. Karena ada perempuan tuh yang nonton stand up comedy ketawanya itu gini loh. Wah itu ngawur ya. Itu koyo konco sing ngarepe ku arep diuntal. Kancane, "Duh, koncoku ilang." Nek temburi, iki sepatune koncoku. Perempuan itu kalau ketawa yang anggun. Itu perempuan jaga ya kan muslimah ya kan. Iya, jadi pas lempar jok itu kan muslimah ketawanya kan. Tapi yang bawa bread. Aduh, lupa kursi. Teman-teman, memang banyak hal kemudian saya jumpai pada saat saya menjadi seorang stand up comedian. Ya, saya kan seharian itu tidak hanya sebagai seorang stand up comedian, tapi saya juga sebagai seorang MC. Tahu MC ya? Master of Congor. Dodolan ibu, dodolan abang, gitu kan?
Jadi Bapak Ibu, saya juga bisa MC di acara nikahan. Ini bukan promosi ya, promosi ya, promosi loh ya. Saya juga bisa MC di acara nikahan. Ya, saya cuma nggak bisa MC di acara nikahan mantan aja. Kalau MC acara nikahan itu kan biasanya kan berjalan normal, khusyuk, tawadhu, hening, tenang. Kalau saya MC acara nikahan saya buat agak sedikit amburadul. Dan kedua mempelai akan saya buat hampir-hampir cerai sebelum akad. Waduh, gak sih, jelas gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak prosesi akad nikah sekarang itu kan masih salaman Pak ya, akad nikah ya. Belum diganti tos gitu kan, sah ya. Terus itu sah Pak, mau selebrasi materi cepat kaos ya Pak. Mayu ya keliling masjid gitu kan. Asik ya. Dan apa pada saat kita ini akad nikah, salaman begini, itu mesti ada orang-orang teman-teman yang sok-sok mendokumentasikan dengan foto pakai HP itu loh, ya kan? Kalau HP-nya bagus, iPhone itu kan suaranya kan, wow, Samsung, Mito, cekrok. Mito itu HP paling berisik sedunia, versi on the spot, tau gak? Ya bayar lo, SIM card-nya ada 3, kartu GSM, kartu CDMA, sama kartu BPJS ya. Itu ketiga-tiganya kalau di miss call bareng itu getarannya 2,5 skala Richter ya. Itu kalau punya 1, kalau punya 2, wow, selangkanganmu varises ya. Ini dari HP Mito itu ya. Kalau pas ada acara seminar begini, tolong ya HP-nya iPhone di silent, ya HP-nya Samsung koneksi datanya dimatikan, ya HP-nya Mito tolong baterainya dilepas. Taruh bawah kaki meja ya kan, ijek-ijek ya. Itu ngeri gitu ya. Dan teman-teman pasti tahu budaya bambu gila di Indonesia Timur yang katanya bambu diisi setan, enggak, itu diisi HP Mito 10 di miskol bareng ya. Dan teman-teman tahu kenapa Jepang sering gempa? Karena tentara Cina menanam HP Mito di pojok-pojok negara Jepang. Jadi Presiden Cina nganggur, aku laku ya kayak miskol HP Mito di Jepang. Miskol langsung gempa ya. Iku lagi miskol, durung di ping mi ya. Gingaps ya. UCP ya. Ordersis ya. Wah, itu langsung tsunami ya. HP Mito itu mengerikan ya. HP Mito itu kalau kita selfie pakai HP Mito, apalagi pakai flash, wah itu flash HP Mito itu seperti dengan kecepatan cahaya kan? Sorot gitu ya. Coba kita selfie 3 kali pakai flash, wah itu langsung rabun saja ya. Kok pesen ya? Kemun. Dan teman-teman, saya alhamdulillah berkat stand up comedy ini sudah pernah tampil sampai Manado, kemudian Kupang. Tahu Kupang ya? Lontong Kupang dulu ya. Aku tampil bakul lontong Kupang ya. Terus sampai Bangka Belitung, Palangkaraya, dan yang paling jauh Blitar. Tapi Blitar itu sudah maju teman-teman. Di Blitar itu sudah ada Indomaret di sana. Ya si Blitar di sini ya. Saya tetangganya Blitar, saya asli Kediri ya. Di Kediri kemarin baru ada berita yang sangat menghebohkan. Hoka-hoka pintu gulung tikar. Hoka-hoka pintu gulung tikar, sampai tikarnya juga digulung didol. Saking bangkrute. Ini membuktikan hoka-hoka pintu gagal merubah mindset warga Kediri dari sambal tumpang ke saus teriyaki. Ya. Karena warga Kediri itu cakep-cakep itu cakep-cakep tempe gosok ya. Sambal tumpang kan semakin gosok semakin enak kan? Bingung terus sampai blendrang ya. Ibu tahu ya istilah blendrang ya. Jadi sampai semua kuahnya itu menguap ya kan? Oh, sampai jadi awan kolong seribu sih loh ya. Udah itu ambilnya ke sambal tumpang ya. Dan di Blitar itu alhamdulillah sudah ada Indomaret. Mungkin Indomaret di Blitar juga 24 jam ya. Mungkin Indomaret paling ya. Jadi bukanya 5 dino bisa aja kan. Sesuai pasaran Jawa itu ya.
Dan kalau di Indomaret di Blitar itu, kita ini kan masuk Indomaret itu kan selalu disapa kan, selalu datang di Indomaret, selalu di Indomaret. Dan salah satu makhluk yang gak pernah bersedih di dunia ini, selain malaikat Ridwan penjaga surga, ada satu lagi, yaitu Bapak kasir Indomaret. Tahu ngerti Bapak kasir Indomaret sedih? Pas kita bayar, Mbak bayar, Mas, kan aku tipes. Orang-orang sih kan, kan kita nggak pernah begitu kan, mesti dia tetap Indomaret selanjutnya. Sekarang bulan Ramadan, sekarang ada bonus, beli 2 kurma dapat 1, kamu rugi ya. Ya kan gitu kan? Pokoknya aneh-aneh lah sekarang ya. Tapi kita ini baru pegang handle pintu Indomaret itu sudah disapa loh. Baru pegang handle pintu Indomaret. Selamat datang di Indomaret, selamat datang di Indomaret. Sekali-kali dikerjain, selamat datang gak sih dong? Boleh ya. Dan kita ini masuk Indomaret itu selalu disapa selamat datang di Indomaret. Kan bosen kan? Mbak ya sekali-kali bilang selamat datang di Alfamart, kita kan menarik ya. Padahal itu Indomaret ya, menarik ya. Masa kan? Selamat datang di Indomaret, selamat datang di Indomaret, kan lama-lama kan saya bosen kan? Selamat datang di Indomaret, wes ngerti. Aku ya sama cowok aku cek. Kita tahu kalau memang itu Indomaret. Mulai saya, ya, akhirnya mulai, gak tunggu mana ya. Tapi ucapan selamat datang di Indomaret itu bisa bernilai blunder, salah fatal. Masuk kan? Selamat datang di Indomaret. Loh, ini Indomaret ya, mohon maaf sama Alfamart ya. Kasih tahu ya. Kita ini sebagai orang Indonesia, katanya orang yang ramah tamah, sebagai orang Islam katanya ramah tamah, orang yang kemudian ramah kepada siapapun, tapi ternyata kita ini jarang menjawab salamnya mbak-mbak Indomaret. Kita sok keren. Kalau bahasa Malangnya itu kayeye, koyok yo. Masuk Indomaret, selamat datang di Indomaret. Yo. Padahal cuma tuku ciki, dijual duit ya. Duitnya 1.000 tuku tusuk gigi sitok ya kan, dijual duit. Mengiyak emang ya. Harusnya itu kita sapa balik mbak-mbak Indomaret. Selamat datang di Indomaret. Iya. Siapa tahu dapat diskon ya. Tapi teman-teman, kita ini belanja di Indomaret, apapun yang kita beli, berapapun yang kita beli selalu ditanya ada tambahan mas, betul? Saya kasih tips biar tidak ditanya ada tambahan mas. Yang pertama, bolong semua barang di Indomaret. Kabeh sampai sini gudang-gudang itu pun, sampai sini gudang Indomarko ya, tumpul kabeh. Jadi mas ditanya ada tambahan mas, kon tak tunggu. Atau tips yang kedua, pada saat kita belanja 10 macam, kita keluarkan satu persatu. Ada tambahan mas? Ada dong. Ada tambahan mas? Tentu ada. Ada tambahan mas? Ada. Ini pilus tak tulis sitok-sitok ini. Ayo tangan mulai. Sampai baik tobat pindah Alfamart ya. Ya. Indomaret itu di Malang itu banyak banget yang di Malang itu. Wah, Indomaret Alfamart sampai kemudian nanti warga Malang itu sudah nggak ada lagi. Penduduk Malang itu kalah dengan jumlah populasi sapu penting ya. Saking-saking Indomaret. Tapi saya di Malang itu sejak tahun 2006. Saya pendatang dari Kediri, saya di Brawijaya 2006. Dulu tahun 2006 itu Malang masih dingin banget. Dulu itu mandi pagi jam 4. Itu biar mandi nggak kedinginan. Kita kalau mandi pakai jaket ya. Cegakan dengan ya kan. Dan masuk kampus Brawijaya itu ada yang namanya ospek. Kalau masuk SMP ada namanya mosok ya kan. Masa orientasi siswa. Kalau di kampus ospek, orientasi pengenalan kehidupan kampus. Pokoknya gitu ya. Ospek itu datang tepat waktu ataupun terlambat itu tetap dibentain senior. Berarti kita harus datang terlambat ya. Kok dibentai kok ya kan? Jadi kita datang terlambat. Dan teman-teman, saya selalu ingat pesan orang tua bahwasanya senyuman itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Oh, saya datang ospek terlambat, cek.
Ya, oh, dia kan nggak berani senyum juga kan? Senior, ya. Kenapa kamu terlambat? Saya terlambat karena tidak tepat waktu, Kak. Itu dia tambah marah. Kalau itu saya juga tahu. Sudah tahu nanya. Aman, bos. Aman. Saya pada saat kuliah itu juga pernah, bukan telat sebenarnya. Cuma dosennya datang lebih dulu aja. Sebenarnya nggak telat. Nah, dosennya datang lebih dulu. Masuk kan? Dosennya marah. Kenapa telat? Hei, kenapa telat? Hei, kenapa telat? Oh, Cahidan, sudah sana duduk. Aman, ya. Apa lagi ya? Nanti pas SMA bisa dipraktekkan, ya. Ditok mendadak, Bang, ya. Dan teman-teman tahu masa kehidupan yang namanya MOS, ospek itu ada kesamaan. Kesamaannya adalah kita pas upacara nggak boleh bergerak. Padahal leher itu gatal. Gatalnya itu sudah stadium 4, ya. Gatalnya itu sudah setara dengan kubis, kan? Pas mau digaruk, ini dibentakin sama senior. Jangan digaruk. Teman-teman pernah merasakan gatal naik sepeda motor pas pakai helm? Dia. Ada mobil dia. Ada kereta dia. Rasanya kayak mana tuh? Ini kan dua tuh kan? Jangan digaruk. Jangan. Kukono lagi lo kukono. Belum lagi ospek itu seminggu. Kita nggak boleh garuk, kita juga nggak boleh ngupil, ya. Bayangin seminggu nggak ngupil, kan? Yang numpuk di sini sampai tumpah-tumpah, ya. Tapi teman-teman, ada fakta ilmiah terkait kita dengan ngupil. Ini semuanya pasti melakukan. Kita belum pernah kenal sebelumnya. Pada saat kita ngupil, pasti kita akan melakukan aktivitas yang sama. Begini-begini, oke? Okay? Siapapun itu pasti melakukan begini-begini. Mulai presiden sampai rakyat jelata begini-begini, ya. Ya, ini adalah gaya gesek menghilangkan lengketnya upil, ya. Ya, gaya gesek ini, ya. Nanti pada saat mulai tidak lengket, cetak, ya. Dan kita akan merasa bangga jika itu nempel di teman kita, ya. Yes, ya. Tapi sekarang pertanyaannya begini, kenapa kalau kita upil kok begini-begini? Karena upil itu kecil. Kalau besar, mungkin karena waktu sudah habis, jadi tidak dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Bapak Ibu semuanya. Kalau sama siswanya ini nggak usah minta maaf saya, ya. Karena mereka yang punya salah sama saya, ya. Loh, kita kan baru tahu, nggak peduli pokoknya wajahnya punya salah, ya. Kalau ada kekurangan harap diikhlaskan, kalau ada kelebihan harap dikembalikan. Waspadai barang bawaan Anda, semoga selamat sampai tujuan, jangan sampai kecopetan, ya. Hujan